kita mengatakan Bapakku datang pada untuk menyembah, kita beri yang terbaik, pujian kita, pengagungan kita. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapakku datang
dan yakin Tuhan, Allah yang hadir tempat ini Tuhan. Kami percaya Allah yang hadir atas tempat ini. Ya, di setiap kami boleh merasakan kehadiran-Mu, kehadiran-Mu nyata, kehadiran-Mu nyata. Engkau ada Tuhan atas hati kami, Engkau ada atas hidup kami, Engkau ada atas tempat ini. Engkau sungguh-sungguh ada, Engkau sungguh-sungguh ada, Engkau sungguh-sungguh Allah yang hidup, Engkau sungguh-sungguh Allah yang hadir. Haleluya,
Kami
awal sampai akhir. Hamba-Mu yang menyampaikan, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus tetap menaungi Tuhan atas tempat ini, dan Kau berbicara sangat luar biasa. Buka hati kami yang keras, oh Tuhan, terobos hati kami yang kami tidak bisa terima firman-Mu. Engkau terobos hati kami sehingga kami mau menerima kebenaran firman-Mu dan melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kesombongan rohani Engkau runtuhkan Tuhan hari ini, dan Engkau bangun kami kembali dengan Roh-Mu Tuhan, dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu. Dalam nama Yesus yang percaya Tuhan hadir tempat ini, katakan amin. Saya lagi beri kemuliaan yang dasar. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Halo. Ya, senang kembali ada bersama dengan saudara di tempat ini. Saya kalau nggak pakai mic, masuk nggak ya? Nggak masuk. Ya, mesti pakai mic ya. Ya, saya senang sekali di sore hari ini ada beberapa hamba Tuhan yang bergabung bersama dengan kita. Selamat malam Pak Yoel dari GSJA, lalu Pak Lasiman, ya, Lasiman dari GPPS, ya, dari GPPS. Ada lagi, ya, ada ya. Pada malam hari ini kita akan belajar mengenai diberkati di dalam pekerjaan. Yang pertama, pertanyaan pertama adalah kenapa kita ini harus bekerja? Ya, kenapa Tuhan itu minta kita ini harus bekerja? Bekerja sebenarnya adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada manusia. Kenapa saya berkata bahwa bekerja adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan untuk manusia? Kita lihat Kejadian 2 ayat yang ke-19. Kejadian 2 ayat yang ke-19. Ya. Dikatakan, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Saudara, pada Kejadian pasal yang kedua, saudara, penciptaan pertama manusia, itu tugas yang diberikan Tuhan kepada manusia pada awalnya, yaitu untuk memberi nama ciptaan yang lainnya. Di sini dituliskan adalah binatang, saudara. Dan saya percaya tidak berhenti sampai dengan binatang, tetapi pohon-pohon yang saat ini saudara lihat itu punya nama. Saudara pernah di kebun raya, saudara? Kalau saudara ada di kebun raya, maka saudara akan melihat di situ setiap pohon ada nama-namanya, saudara. Dan saya percaya nama-nama itu bukan pohon itu yang memberikan, atau bukan binatang yang memberikan, tetapi manusia yang memberikan. Saudara, apakah Tuhan tidak bisa memberi nama kepada setiap binatang-binatang ciptaannya? Bisa, saudara. Betul, saudara. Dia Tuhan bisa memberi nama kepada binatang-binatang ciptaannya. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Tuhan secara khusus memberikan hak itu kepada manusia. Makanya dia katakan bahwa manusia itu diminta memberi nama kepada binatang-binatang itu. Jadi kalau kita bekerja, ingat saudara, itu adalah hak istimewa yang Tuhan beri kepada kita. Lalu yang kedua, kenapa kita mesti bekerja? Bekerja itu adalah panggilan mulia untuk manusia yang diciptakan secara mulia.
Manusia itu tidak seperti ciptaan yang lain atau binatang yang bekerja hanya untuk hidupnya sendiri. Kalau saudara lihat yang namanya semut itu bekerja, atau kalau saudara lihat binatang yang lainnya itu bekerja, saudara, itu hanya untuk memenuhi kebutuhan perutnya, untuk menjadi kenyang. Tetapi kalau manusia diminta untuk bekerja, itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, tetapi ada panggilan yang mulia yang Tuhan inginkan dikerjakan oleh manusia yang diciptakan juga dengan mulia, saudara. Jadi ada panggilan mulia. Nanti saya jelaskan di di belakang, saudara, tentang panggilan yang mulia itu, saudara. Tetapi saudara, jadi ada dua ketika manusia diciptakan, manusia diminta untuk bekerja karena bekerja adalah hak istimewa. Yang kedua, bekerja adalah panggilan yang mulia yang Tuhan berikan kepada manusia. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka bekerja itu bukan lagi menjadi panggilan yang mulia, tetapi bekerja itu akhirnya menjadi kutuk, saudara. Kita lihat Kejadian 3 ayat 17, saudara. Kejadian 3 ayat 17 dikatakan seperti ini. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Bekerja akhirnya menjadi berat, menjadi beban, menjadi masalah di dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena manusia jatuh di dalam dosa. Tetapi puji Tuhan, bersyukur kepada Bapa Surgawi itu. Kenapa, saudara? Karena ketika Yesus datang ke dunia, Dia ingin memulihkan semuanya, saudara. Bekerja bukan lagi menjadi kutuk, tetapi bekerja menjadi panggilan kita sebagai anak Allah. Kita lihat Yohanes 5 ayat 17. Yohanes 5 ayat 17. Saya senang sekali dengan ayat ini, saudara. Dikatakan, karena Bapakku bekerja, maka anak itu juga bekerja. Jadi bekerja itu akhirnya menjadi panggilan kita sebagai anak Tuhan. Jadi saudara, kalau kita tidak bekerja, kita cuma di rumah makan tidur, makan tidur, makan tidur, itu orang dunia memberi label kepada orang itu pemalas. Tetapi Alkitab memberi label orang yang seperti itu bukan anak Tuhan. Keras, saudara. Mungkin saudara kaget, saudara. Saya punya satu teman, seorang hamba Tuhan senior, saudara. Dia adalah hamba Tuhan, tapi dia juga pengusaha. Dia juga dosen dari fakultas farmasi, saudara. Dia punya pekerjaan dan pekerjaannya sukses, saudara. Kalau dia lihat punya pegawai, itu ada yang anak Tuhan dan yang tidak anak Tuhan. Tapi seringkali dia ngomong seperti ini, saya lihat yang tidak anak Tuhan, yang bukan orang Kristen, itu lebih rajin daripada yang Kristen, saudara. Dan dia selalu panggil orang yang Kristen ini, dia ngomong seperti ini, kalau kamu malas, berarti kamu belum bertobat. Kamu perlu bertobat lagi. Kenapa, saudara? Karena panggilan bekerja itu adalah panggilan Tuhan untuk manusia, saudara. Jadi, saudara, lewat pekerjaan itu, Tuhan itu memanggil kita sebagai anak. Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku ini adalah anak daripada Bapa. Dan kalau aku adalah anak, maka aku juga harus bekerja sama seperti
seperti Bapakku bekerja. Jadi saudara, kalau kita orang Kristen sering ke gereja ngomong haleluya puji Tuhan, lalu kamu keluar dari gereja dan kamu malas-malasan, itu tidak sesuai dengan iman. Perlu yang namanya bertobat, saudara. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita bekerja. Lalu yang kedua, saudara, Yesus ketika dia datang, dia ubah pekerjaan itu, bukan lagi kutub. Tetapi yang kedua, ia melakukan pekerjaan itu karena misi daripada Bapaknya. Bekerja bukan lagi beban, bekerja bukan lagi hal yang menjemukan atau hal yang memberatkan. Tetapi dia akan bersuka cita di dalam melakukan pekerjaannya. Kenapa? Karena dia tahu ketika dia bekerja, dia sedang melakukan misi daripada Tuhannya, misi daripada Bapaknya, saudara. Saudara, yang namanya Paulus itu adalah hamba Tuhan top, rasul yang diakui yang luar biasa, saudara. Tetapi dia tetap melakukan pekerjaannya, dia bikin tenda. Untuk apa? Untuk melakukan misi Bapaknya. Lewat sumber keuangan itu, dia bisa pergi kemana-mana untuk memberitakan firman Tuhan, saudara. Ada misi yang diembannya lewat pekerjaan itu. Kalau kita lihat Yohanes 5 ayat 36, saudara. Yohanes 5 ayat 36 dikatakan seperti ini. Tetapi aku, Yesus, mempunyai satu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa itu yang mengutus aku. Kenapa Yesus melakukan pekerjaannya? Karena dia punya misi. Misinya apa? Misinya supaya dunia melihat bahwa Bapa itu mempercayakan pekerjaan itu kepada dia. Ada satu proyek yang dikerjakan oleh Yesus dengan melakukan segala pekerjaannya. Dia pergi ke pasar, dia pergi ke danau, dia pergi di antara banyak orang, menyembuhkan banyak orang, bikin mujizat kepada banyak orang. Dia melakukan pekerjaan Bapaknya. Supaya apa? Supaya Bapaknya itu dilihat banyak orang dan dibuktikan bahwa dia inilah utusan Bapa. Makanya saudara, karena kita tahu bahwa di dalam pekerjaan bukan hanya sekedar mengumpulkan duit untuk kita bisa beli rumah, untuk kita bisa menimbun kekayaan, punya saldo banyak di bank. Selain itu saudara, Tuhan ingin lewat pekerjaan kita menjalankan misi Bapa kita. Makanya saudara bisa di tengah pekerjaan saudara di pasar, saudara bersaksi lewat pekerjaan saudara. Jujurlah dengan apa yang saudara kerjakan. Kalau itu mutunya bagus, ngomong bagus. Kalau mutunya tidak bagus, jangan pernah membohongi konsumen, saudara. Kenapa? Karena saudara sedang membawa misi Bapa. Kalau sampai ada orang dunia yang datang kepadamu, lalu akhirnya ternyata barangnya tidak seperti yang dipromokan, dia kecewa, maka yang dipermalukan adalah nama Tuhan. Makanya perlu yang namanya jujur, perlu yang namanya punya kualitas. Perlu kalau kita ini bekerja di bawahnya orang, kita bekerja tidak mencuri waktu, saudara. Ada loh saudara, kalau ada bosnya, majikannya, oh dia bisa bekerja dengan rajin. Tetapi begitu majikannya tidak kontrol atau majikannya pergi, dia bekerja sambil ngomong-ngomong, dia bekerja sambil makan, dia tidak serius melakukan pekerjaannya. Kalau 1 jam bisa menghasilkan mungkin dengan kalau dia ada di dalam produksi,
dia bisa melakukan mungkin dengan jumlah yang sekian. Karena banyaknya ngomong, karena banyaknya buang waktu, dia cuma bisa selesaikan segini saja. Itu namanya mencuri waktu. Dan itu bukan kualitasnya orang Kristen. Kualitas anak Tuhan membawa misi Bapa di dalam pekerjaan, maka kita juga harus memberikan yang terbaik, saudara. Belajar untuk rajin itu, saudara. Jadinya kita mesti tahu bahwa Bapa itu punya misi, saudara. Dan juga tidak memilih pekerjaan dengan sembarangan. Jangan bekerja yang tidak halal, saudara. Saya percaya saudara tidak ada yang bekerja yang tidak halal. Artinya apa? Bandar narkoba, itu tidak boleh, saudara. Tetapi juga mesti memilih pekerjaan yang tidak mendukakan hati Tuhan. Saya mau beri kesaksian, saudara. Dalam hidup anak saya. Saya bisa ngomong seperti ini karena saya ngalami lewat anak saya. Anak saya sekolah animasi film, saudara. Dan dia pada waktu itu bekerja di New Zealand. Tapi karena kontrak sudah habis, karena kalau pekerjaan animasi film itu berdasarkan kontrak film. Jadi kalau kontraknya habis, nanti nunggu ada film baru dikontrak lagi. Nanti nunggu ada film baru dikontrak lagi. Nah, itu filmnya habis di New Zealand, dia pulang ke Indonesia. Di Indonesia, dia lamar pekerjaan, dia tunggu yang di New Zealand. Ternyata yang di New Zealand tidak ada kerjaan, saudara. Akhirnya dia lamar di beberapa tempat, dia diterima di Bali, saudara. Dan di Bali pada waktu itu dia minta gaji segini. Tapi Bali ngomong, aku tidak bisa kasih gaji segini, tapi gajinya segini. Dan pada waktu itu dinego, akhirnya Bali ngomong, ya sudah, cari jalan tengahnya. Kamu turunkan, aku naikkan. Jadi di tengah-tengah. Akhirnya benar di tengah-tengah. Lalu setelah itu sign kontrak, saudara. Tapi ternyata pada waktu itu dia tahu dari temannya bahwa film yang akan dia buat itu adalah film tentang setan, saudara. Gitu. Begitu dia tahu bahwa film yang akan dibuat itu, dia tidak mau. Dia langsung batalkan. Yang di Bali berkata, loh, kamu kok batalkan? Iya, nanti kalau kamu dapat pekerjaan lagi, kalau tidak dapat, gitu. Tapi dia batalkan. Saudara tahu, begitu dia batalkan itu, saudara, tidak lama, saudara, dia diterima bekerja di Jepang, saudara. Dan di Jepang diberi gaji lebih tinggi lagi, saudara. Lalu akhirnya dia sign kontrak, dan dia tahu film yang akan dibuat itu film anak-anak, saudara. Dan itu tidak berbau magic, tidak berbau setan-setan. Dia sign kontrak. Setelah dia sign kontrak, ternyata tidak lama kemudian dia ini pernah lamar di perusahaan di Inggris, saudara. Dan ternyata dia dipanggil di Inggris, saudara. Anak saya ngomong, loh, saya sudah diterima di Jepang. Yang Inggris ngomong seperti ini, coba kamu nego dengan yang di Jepang. Apakah yang di Jepang bisa dibatalkan? Jepang kasih apa sama kamu? Lalu anak saya ngomong bahwa Jepang akan kasih seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang di Inggris ngomong, aku bisa kasih lebih dari itu. Dan tidak lagi kontrakan, tapi pekerja tetap. Lalu akhirnya dia telepon, saya pelayanan ada di sini. Dia telepon dengan saya. Saya ngomong seperti ini dengan dia. Kamu berdoa, dan kamu email ke Jepang, kamu ngomong di Jepang bahwa kamu terima pekerjaan di Inggris. Kalau Jepang umpamanya ngomong bahwa dia tidak mau karena kamu sudah sign, tidak bisa dibatalkan, ya sudah. Berarti yang di Inggris bukan berkat kamu. Berkat kamu sampai di Jepang. Lalu akhirnya dia tulis email, saudara. Dan akhirnya email itu dia ngomong bahwa aku ini diterima di Inggris, lalu seperti ini. Apakah bisa dibatalkan kontraknya? Kalau umpamanya Jepang dirugikan, aku mesti ganti berapa? Anak saya ngomong seperti itu. Saudara tahu jawabannya? Jawaban Jepang, dia berkata, tidak apa-apa kontrak dibatalkan. Dan tidak usah bayar ganti rugi apa-apa. Dan hari ini anak saya bekerja di Inggris. Dimulai dari apa, saudara? Dimulai dari perkara yang kelihatan banyak orang itu tidak diperhitungkan, sangat-sangat sederhana, yaitu belajar memilih pekerjaan yang sesuai dengan hatinya Tuhan.
pada waktu dia memilih pekerjaan yang sesuai dengan hatinya Tuhan, maka Tuhanlah yang mengangkat tinggi. Dimulai dari apa? Belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Itu kuncinya. Jadi itu. Lalu yang berikutnya, saudara, lihat apa yang ada padamu. Tadi yang pertama, kenapa kita mesti bekerja? Sekarang lihat apa yang ada padamu. Kita lihat Matius 17 ayat 27. Ini tentang ketika Petrus ditagih untuk bayar pajak rumah Tuhan, saudara. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus? Matius 17 ayat 27. Perhatikan, saudara. Dikatakan seperti ini, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dinar di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Saudara, ini ditagih bayar pajak bea bait Allah, saudara. Dan Petrus tidak ada duit, saudara. Dan dia bertanya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkata apa? Tuhan Yesus berkata, pergilah ke danau memancing di sana supaya kamu dapat ikan dan di lewat itu kamu diberkati. Artinya apa? Tuhan ingin memberkati hidup kita lewat apa yang ada di dalam kita. Tidak jauh-jauh dari itu. Saudara, setiap kita ini punya yang namanya potensi atau talenta. Setiap manusia begitu dia lahir, Tuhan sudah taruh yang namanya talenta. Entah itu 1, entah itu 2, entah itu 3, entah itu 5, saudara. Masing-masing kita diberi yang namanya talenta. Saudara, Tuhan Yesus tidak menyuruh Petrus pergi ke pasar untuk mendapatkan berkat keuangan. Petrus tidak disuruh ke sawah untuk mendapatkan berkat keuangan. Tapi Petrus disuruh pergi ke danau untuk memancing. Kenapa? Karena itulah kemampuan daripada Petrus. Ngerti artinya? Saudara punya talenta, gali talenta itu, lalu talenta itulah yang menjadi menjotmu di dalam bekerja, dan Tuhan akan memberkati engkau lewat itu. Sebenarnya, saudara, kalau kita lihat seperti itu, tidak ada yang namanya kata gagal di dalam pekerjaan, tetapi yang ada adalah salah di dalam melakukan pekerjaan. Tidak ada yang namanya gagal bekerja, tetapi kamu salah dalam memilih pekerjaan. Makanya ini peringatan bagi para orang tua, saudara. Setiap orang tua yang punya anak, jangan saudara tidak peduli dengan potensi mereka. Setiap anak-anak saudara, entah itu jumlahnya 3, entah itu jumlahnya 2, entah itu jumlahnya 1, entah itu jumlahnya 11 sekalipun, masing-masing anak kita itu sudah membawa talenta yang daripada Tuhan masing-masing. Nah, orang tua mesti jeli melihat kemampuan potensi daripada anak. Supaya apa? Supaya anak itu bisa diarahkan mulai dari sekolah, itu diarahkan untuk apa? Masa yang akan datangnya di dalam bidang pekerjaan. Saudara, baru nanti orang tua kadang-kadang nggak peduli itu, paksa anak itu harus IPA. Padahal anak itu tidak punya kemampuan skill secara EQ, tetapi dia ahli di bidang yang lain. Tapi karena dianggap yang namanya IPA itu prestisius, yang namanya IPA itu adalah jurusan yang membanggakan, banyak orang tua paksa anaknya harus IPA, tidak boleh yang lainnya. Dulu papamu ini IPA, kalau kamu tidak IPA malu-maluin. Dulu papamu itu dia juara kelas, kalau kamu tidak juara kelas malu-maluin. Kalau
dimasukin. Padahal setiap anak punya talentanya masing-masing. Betul, saudara? Jangan nanti setelah dia lulus SMA, dia ditanya, kamu mau ambil jurusan apa kuliah? Nggak tahu aku, mama saja yang menentukan. Wow, saudara. Nanti jangan-jangan begitu dia lulus SMA, dia ambil jurusan karena orang tua, akhirnya gagal semuanya, saudara. Lihat potensi anakmu, saudara. Supaya apa? Dia tidak salah di dalam melangkah masa depan. Orang itu kalau sudah dia kuliah, seperti sedang naik kereta api di atas rel, saudara. Begitu dia sudah naik kereta api di rel itu kan sudah jurus, saudara. Nggak bisa lagi kanan atau kiri, saudara. Kalau kereta itu keluar dari relnya, kereta itu akan guling, saudara. Betul, saudara? Demikian juga anak kita, saudara. Begitu dia sudah ambil satu jurusan, itu kayak sudah masuk di dalam rel itu. Dan begitu dia tahu tidak cocok, maka akan buang uang, buang tenaga, buang waktu, buang semuanya, saudara. Oleh sebab itu, mesti harus mulai dari sejak dini, dia harus bisa dipantau, saudara. Potensinya ada di mana, saudara. Anak saya yang nomor 3, itu karena dia anak paling kecil, dia selalu ngomong seperti ini, "Dad, kamu nanti kalau ambil jurusan, mau ambil jurusan apa?" Seperti Koko dan seperti Cici. Oh, pada waktu itu saya ngomong, "Dad, kamu ini pintar ngomong gitu. Kamu tidak mau masuk di jurusan yang lainnya." Saya ngomong gitu, "Kamu ini pintar ngomong gitu. Kamu mau sekolah Alkitab?" "Enggak." Dia ngomong gitu. Jadi, "Kamu ini pintar ngomong. Kamu tidak mau jurusan komunikasi?" "Enggak." "Kamu matematikamu bagus. Kamu tidak mau ke jurusan ini?" "Enggak." "Lah kamu mau apa?" "Aku mau jurusan kayak Cici dan Koko." Padahal, saudara, yang namanya animasi film itu dasarnya itu mesti bisa gambar, saudara. Nah, saya lihat pada waktu dia masih SD, gambar itu, saudara, saya nggak ngerti, kayak benang ruwet gitu, saudara. Jadi gambar orang itu sudah gitu. Jadinya yang namanya kaki, tangan itu tuh kaku semua gitu ya. Tapi akhirnya dia mintanya itu, saya akhirnya nggak bisa berbuat apa, ya sudah gitu. Saya waktu itu ngomong sama dia, "Kamu mau tak konseling kan? Gitu. Untuk kamu tahu kamu pilih jurusan mana." "Nggak mau." Gitu. Akhirnya dia masuk di situ. Hari ini dia semester 3. Tetapi hari ini saya bisa berkata, untung saya tidak memaksakan kehendak saya. Kenapa, saudara? Ternyata, saudara, dia bisa membuktikan bahwa apa yang dia pilih itu tidak salah. Kenapa, saudara? Bahwa dia pilih bukan karena ikut-ikutan kakak-kakaknya, tapi dia pilih jurusan itu memang karena passionnya, karena keinginannya, karena kerinduannya, memang di situ, saudara. Dan dia membuktikan bahwa dia semester 1 IP tertinggi, dan ternyata jurusan yang diambil, mata kuliah pokoknya dari jurusan dia itu nilainya tertinggi. Dan semester 2 nilai dia juga tertinggi. Akhirnya orang tuanya yang untung. Uang saya dikembalikan oleh universitas, saudara. Gara-gara nilai tertinggi, saudara. Jadi kita mesti tahu gali potensi anak itu, saudara. Lalu yang terakhir, saudara, yaitu tentang roh keahlian. Saya mau bicara tentang ini. Kalau kita lihat Keluaran 31, Keluaran 35, Keluaran 36, Keluaran 38, itu adalah pasal-pasal tentang membangun bait suci. Dan di sini, saudara, ada nama istimewa, 2 orang nama istimewa, yaitu Bezaleel dan Aholiab. Nah, 2 orang ini adalah arsitek pembangunan kemah suci dan perabotnya. Kita lihat Kejadian 36 ayat 1. Kejadian 36 ayat yang pertama. Sudah? Kejadian 36 Keluaran, maaf.
Keluaran 36 ayat 1. Keluaran 36 ayat 1. Ya, demikianlah harus bekerja Bezaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Jangan ditutup dulu. Dikatakan ada dua nama, yaitu Bezaleel dan Aholiab. Saudara, yang namanya membangun kemah suci atau pekerjaan kemah suci ini bukan pekerjaan yang mudah, saudara, tetapi pekerjaan yang rumit, saudara. Kenapa? Karena bentuk, ukuran, pernak-pernik, bahan yang dipakai semuanya tidak boleh sembarangan, harus sesuai dengan contoh di atas bukit yang Tuhan sudah bicarakan dengan Musa, saudara. Jadi ini pekerjaan yang tidak gampang. Ukurannya harus tepat, bahannya harus sesuai yang dimaui atau diperintahkan Tuhan. Pernak-perniknya itu semuanya punya arti, tidak boleh dibuat dengan sembarangan. Makanya karena ini adalah pekerjaan yang sulit dan rumit, perlu orang yang ahli di bidangnya, saudara. Tapi ternyata tidak cukup hanya ahli di bidangnya. Kenapa? Karena pekerjaannya sulit, maka diperlukan peran dari pihak Tuhan. Apa peran dari pihak Tuhan? Dikatakan Tuhan mengaruniakan kepada Bezaleel dan Aholiab roh keahlian, saudara. Dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian. Ini perlu, saudara, ditambahkan di dalam pekerjaan kita. Saudara tidak bisa hanya mengandalkan yang namanya sekolah. Saudara tidak pernah bisa hanya mengandalkan yang namanya pengalaman. Karena aku adalah anak pedagang, maka aku mahir di dalam berdagang. Karena aku anaknya banker, maka aku mahir di dalam urusan dengan keuangan bank. Tidak bisa hanya seperti itu. Itu semuanya bagus, benar, saudara. Tetapi kalau hanya itu, saudara, maka kita akan sampai hanya pada rata-rata banyak orang. Padahal Tuhan ingin kita lebih dari banyak orang supaya dia bisa memberikan kelimpahan berkat dalam pekerjaan kita, yaitu adanya peran Tuhan dalam hidup kita. Apa bagiannya Tuhan? Yaitu memberikan roh keahlian itu kepada kita. Saya dulu, anak-anak saya kalau kecil-kecil, saudara, saya selalu berdoa untuk mereka. Saya ngomong seperti ini, Tuhan tambahkan roh keahlian buat mereka, tambahkan roh keahlian buat mereka. Hari ini saya tahu anak saya ambil bidang animasi, tetapi yang namanya animator film itu jumlahnya banyak sekali, saudara. Banyak sekali animator film. Tetapi dia perlu unsurnya Tuhan. Dia perlu dari pihaknya Tuhan. Dia perlu bagiannya Tuhan untuk dia. Kalau yang namanya ahli bisa didapat lewat sekolah, yang namanya ahli bisa didapat lewat pengalaman, saudara. Tetapi Tuhan ingin memberikan kelengkapan lebih lagi kepada kita, yaitu roh keahlian itu, sehingga kita bisa di atas rata-rata banyak orang. Amin, saudara. Roh keahlian, biarlah itu kita minta buat anak-anak kita minta untuk diri kita yang ambil bidang pekerjaan, saudara. Tuhan, hari ini aku tidak bisa sombong karena sekolahku. Tuhan, hari ini aku tidak bisa sombong karena pengalamanku.
keahlian itu biarlah mengalir dalam hidup saya, sehingga saya akan memiliki kemampuan di atas rata-rata banyak. Sehingga kalau pimpinanmu butuh untuk orang yang bisa dipromosikan, pilihannya ada pada kamu. Kenapa? Karena kamu ada di atas rata-rata. Kalau pimpinanmu butuh orang yang bisa dipercayai, pilihannya ada pada kamu. Kenapa? Kamu adalah orang yang bisa dipercayai dengan keahlian. Makanya biarlah kita menjadi orang yang benar-benar andalkan Tuhan, hidup dengan Tuhan. Ayat yang terakhir saya akan bacakan Amsal 22 ayat 29. Amsal 22 ayat 29. Sudah? Ya, dikatakan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap di dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Artinya apa? Engkau perlu menunjukkan bahwa engkau adalah orang yang cakap di dalam pekerjaanmu. Cakap di dalam pekerjaan bukan cuma berbicara mengenai skill yang kamu punya, tetapi itu juga berbicara mengenai karaktermu. Itu juga berbicara tentang roh keahlian daripada Tuhan tadi. Melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya, dan orang yang cakap dalam pekerjaannya, di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Artinya apa? Artinya kalau engkau menunjukkan kecakapanmu dalam pekerjaan, baik itu karaktermu, baik itu roh keahlian Tuhan mau, baik itu engkau pada polanya, pada skillmu yang tadi saya sudah bicarakan tentang talenta tadi, dan engkau hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan itu akan mempermuliakan. Tuhan akan memberkati kita bersama. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa. Ada slide-nya lagu ya guys. Kiranya kita nyanyikan pujian ini, nanti minta Pak Joel akan berdoa. Dan memperluas
buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, yang kembali meneguhkan hati kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan ketika kami boleh Engkau panggil secara khusus Tuhan, untuk kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu ya Bapa. Engkau memanggil kami untuk kami bekerja Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami butuhkan Roh-Mu Tuhan. Kami butuhkan urapan-Mu ya Bapa. Sehingga pelayanan yang Kau percayakan di tengah-tengah kehidupan kami boleh kami kerjakan dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Ketika orang dunia bisa bekerja dengan sungguh-sungguh ya Bapa, terlebih kami, orang-orang yang Tuhan panggil secara khusus pada malam hari ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan akan penyertaan Tuhan. Kami percaya akan urapan Tuhan. Kami percaya akan pertolongan Tuhan akan nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Hamba tidak mengetahui ya Bapa apa yang menjadi persoalan setiap hamba-hamba-Mu pada saat ini, di tengah-tengah pelayanannya saat ini ya Bapa. Namun yang kami mau pegang ya Bapa, bahwasanya Engkau Allah yang menyertai, Engkau Allah yang menolong kami ya Bapa. Setiap jalan-jalan yang tertutup Engkau sanggup bukakan ya Tuhan. Engkau menaruhkan beban di tengah-tengah pundak kami, di tengah-tengah pelayanan kami ya Bapa, untuk kami memenangkan banyak jiwa-jiwa. Tolong kami ya Tuhan. Jika saat ini kami sedang mengalami keletihan, jika kami saat ini Tuhan sedang berbeban berat, kami butuhkan Roh-Mu ya Bapa. Kami bersyukur buat firman Tuhan pada malam hari ini boleh kembali mengingatkan kami ya Bapa akan panggilan Tuhan yang begitu mulia di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sungguh luar biasa. Berkati hamba-Mu Tuhan. Urapan Tuhan turun atas kehidupan hamba-Mu. Pelayanannya Tuhan berkati, kehidupan rumah tangganya Tuhan berkati, anak-anaknya Tuhan memberkati, usaha pekerjaan apapun yang dikelola oleh hamba-Mu kiranya Tuhan juga memberkati. Dan berkat Tuhan juga turun atas kami semua pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami yang sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu, kami mau sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan buat tamunya. Terima kasih. Puji Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Oke, kita sebagai orang tua diperlengkapi dari kebenaran firman Tuhan untuk mendidik anak kita, mengarahkan anak kita ke depannya untuk mereka memenuhi panggilan Tuhan, yaitu bekerja. Dan yang kita bekerja hari ini, kita diingatkan kembali untuk kita bersungguh-sungguh lagi bekerja, tidak basa-basi bekerja. Oke, puji Tuhan, hari ini yang berulang tahun di bulan Oktober bisa maju ke depan atau ditayangkan terlebih dahulu. Siapa saja yang belum tahu di bulan Oktober, nanti saya minta hambanya Bapak Lasimin untuk mendoakan kita yang berulang tahun. Ini suaranya belum bisa, masih trouble. Gambarnya saja ya. Taklin. Sama ini. Oh iya. Kita. Diva. Oh ini Diva. Spesial buat saya ini. Agar bisa silakan. Bapak Ibu bisa bangkit berdiri, kita sama-sama mengarahkan. Oh ya, ada satu lagi. Ulang tahunan tuh. Satu lagi. Oh. Mungkin ada lagi yang belum tercatat atau belum kesebut. Berkatmu Tuhan, minta kehancuran. Yes. Haleluya.
Kurina lama tanda yara nama masih lama santa kaya iya nama masih. Oh haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh baik, oh baik, luar biasa. Kurina lama Bapa kami di dalam kerajaan surga, demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang luar biasa. Pada saat malam hari ini Tuhan, kami menyerahkan dan mendoakan hamba-Mu Ibu Tabita yang sedang berulang tahun di bulan ini. Tuhan, Engkau tahu persis keberadaannya saat malam hari ini. Namun kami mohon kiranya Tuhan, Engkau selalu memberi pertolongan dalam hamba-Mu ini. Biarlah di usia yang bertambah, kiranya Tuhan juga memberikan hikmat yang bertambah, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan Tuhan memberkati dengan limpah, supaya juga nama-Mu dimuliakan. Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi, panjang umur. Terima kasih. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami percaya Kau dengar doa kami malam hari ini. Juga kami berdoa dan hamba ini Tuhan yang juga berulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah, memberikan juga kekuatan, kesehatan, hikmat dan akal budi. Terlebih Tuhan Yesus, Engkau pakai, Engkau memberikan kemampuan sesuai dengan rencana Tuhan, dan keberadaannya Tuhan Engkau memampukan. Terima kasih Bapa di dalam surga, juga adik yang berulang tahun saat ini juga Engkau Tuhan memberkati, memberikan sehat-sehat dan memberikan kuat. Nama Tuhan dipermuliakan. Pakai semuanya Tuhan ketika kamu ini yang telah berulang tahun saat ini, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih, berkat-Mu kiranya melimpah atas ketiga anak Tuhan dan hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Inilah doa hamba-Mu yang naikkan kehadiran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, jangan duduk dulu. Ada kenang-kenangan dari kita, persekutuan terang kita terang kota. Cincin bisa dibagikan. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Silakan duduk. Puji Tuhan, saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali datang di ibadah persekutuan terang kita terang kota. Selamat datang di persekutuan ini, dan kita selalu adakan setiap Rabu ketiga setiap bulan jam 6 sore. Ya, jadi Bapak Ibu bisa hadir kembali bulan depan ke tempat ini untuk bersama-sama kita menikmati hadirat Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Baca yang boleh saya bagikan, nanti kita akan tutup dalam doa penutup oleh Ibu Tabita, dan untuk kantong persembahan nanti Bapak Ibu bisa berikan ketika pulang. Di belakang ada kotak itu yang disediakan, Bapak Ibu bisa masukkan di kotak persembahan. Puji Tuhan, waktu kami berikan buat Ibu Tabita.
Kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita. Kita akan satu pujian terima kasih Yesusku. Makasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Beri kemuliaan bagi nama-Nya. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang nyata, yang ja dan amin. Engkau tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau memberkati kami. Biarlah firman-Mu menjadi pewahyuan di dalam kehidupan kami, sehingga kami ketika pulang tidak sama dengan ketika kami datang. Paradigma hidup kami, pikiran kami diubahkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga untuk esok hari kami akan bekerja lebih giat lagi Tuhan. Kami bukan pemalas karena kami adalah anak Tuhan. Kami akan bekerja dengan kualitas pekerjaan yang baik, dengan karakter yang baik, karena kami membawa misinya Tuhan, supaya Tuhan dimuliakan lewat pekerjaan kami. Biarlah setiap rupiah yang Tuhan berikan itu boleh kami kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Biarlah lewat hidup kami, lewat setiap rupiah yang Engkau percayakan, ada banyak orang yang boleh tertolong Tuhan dari hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan kami boleh meyakini kembali Tuhan, kami adalah orang yang diciptakan dengan talenta. Biarlah kami boleh menggali potensi talenta kami Tuhan, dan kami boleh melakukan pekerjaan kami dengan apa yang Kau sudah taruh dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh diberi roh keahlian Tuhan, supaya kami ada di atas rata-rata banyak orang. Biarlah Engkau mengangkat tinggi kami, dan kami boleh tetap rendah hati, karena kami tahu ada unsur Tuhan di dalam hidup keberhasilan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang datang pada saat ini. Apapun yang mereka kerjakan, mereka sebagai guru, mereka sebagai pedagang, mereka sebagai pekerja apapun Tuhan, tidak ada yang gagal apapun yang dikerjakan. Yang melayani Tuhan juga diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau berkata Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini dengan kekuatan kesehatan. Kami mau proklamasikan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, tubuh kami adalah tubuh yang sehat. Kami tidak mau sakit apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan Tuhan ada buat kami dimanapun kami berada. Tuhan melindungi kami. Selalu temukan kami dengan orang yang baik dan benar dalam perjalanan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kalau ada anak-Mu yang sakit, kami berdoa untuk Bu Susi. Biarlah Tuhan jamah Bu Susi, Tuhan jamah Pak Tomo. Biarlah kuasa kesembuhan-Mu terjadi. Dan kami percaya Tuhan, Kau adalah Tuhan penolong, Jehovah Rafa, Allah yang memberikan kesembuhan itu. Terima kasih Tuhan. Kalau ada Tuhan saudara-saudara yang datang karena usia Tuhan, Engkau memberkati Cilin, Engkau memberkati Bu Ar, Engkau memberkati yang lainnya Tuhan. Bu Mbak Mami, Tuhan berkati mereka semuanya, baik yang kami sebut maupun yang tidak kami sebut. Biarlah Engkau tahu apa yang mereka sedang melakukan, alami. Peglin, kami percaya Tuhan memberkati kami, Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan sekarang mari saudara angkat tanganmu. Kiranya kata kasih